Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Gus, jangan terlalu tegang kayak waktu debat Cawapres pertama kemarin. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Terpancingnya orang pintar, ya, orang pintar, orang yang Berarti Anda mengatakan dewasa. Gibran tidak pintar dan tidak dewasa. Tidak, mohon maaf saja Pak ini. Saya mohon maaf dulu nih Pak ini. Kisah dari Kabut Times. Enggak. Kita perlu baca gimana? Karena Kalau sudah- kalian sudah. mau komentar siapa bijaksana atau tidak bijaksana, silakan terus komentar. Karena sudah ada bahas. Halo Bacoters, balik lagi di Bacotin. Kali ini kita akan berdiskusi tentang debat Cawapres yang barusan kita tonton, yang menurut saya pribadi lebih seru dibandingkan debat Capresnya. Can you imagine for me, it's like, apa ya, lebih seru aja. Gimana menurut Pak Rizal, lebih seru debat Cawapresnya atau debat Capresnya? Ya seru sih. Cuman yang saya sangat sayangkan adalah hilangnya di dalam debat tadi saya melihat hilangnya apa ya? Bisa dibilang hilangnya respect saya ya, terhadap 02 ya 02 itu Gibran Rakabuming Raka. Kenapa? Karena tadi itu beliau banyak melakukan penyerangan yang terkesan merendahkan lawan bicaranya. Oke, terkesan merendahkan lawan bicaranya. Sebelumnya, Bacoters, maaf, harus kita dulu sebagai disclaimer. Bacoters, kalian harus tahu kita ini tidak terafiliasi dengan manapun. Hanya pendapat saya pribadi, Egy Pranoto, dan Pak Rizal Jaril sebagai pribadinya masing-masing. Boleh lanjut? Ya itu tadi yang saya bilang bahwasanya yang tadinya saya sudah sudah melihat dan sudah respect ke 02 Pak Prabowo utamanya. Kok tadi di penampilan Gibran ini terkesan tidak ada rasa hormat lawan bicaranya gitu. Dan ya kalian masih melihat gitu. Jadi sangat-sangat disayangkan. Kemudian di debat Cawapres pertama itu Gibran kan sangat menampilkan sisi emosionalnya dia, ya kan? Tadi juga emosional. Tadi di awal enggak, tetapi di debat pertama itu dari awal sampai akhir terlihat emosional. Jadi tadi saya pikir di debat tadi itu Gibran ingin tenang, karena di awal udah tenang sekali, udah tenang. Tapi kok makin kesini makin banyak gimmick, makin banyak penyerangan yang saya bilang saja terkesan merendahkan lawan bicaranya gitu. Mungkin terpancing? Terpancing memangnya ada ikan? Mungkin terpancing? Enggak gini, terpancingnya orang pintar, ya, orang yang Berarti Anda mengatakan dewasa, Gibran tidak pintar dan tidak dewasa. tidak pintar mengendalikan emosinya. Ya. Boleh kita menyerang, tetapi ada cara yang epic, ada cara yang elegan, yang tidak terkesan merendahkan. Ada. Ya. Mungkin di awal dia harus mengatakan, ini mohon maaf saja Pak, ini. Saya mohon maaf dulu nih Pak, gini. He said that Kabut Times. Enggak. He said that Kabut Dia Times. berbicara maaf itu di akhir segmen. Ya, tapi he said it. Bukan masalah itunya, bukan masalah orang setelah melakukan kemudian meminta maaf. Jadi, Tetapi ya ini bedanya ya. Ketika kita ingin berbicara sesuatu hal yang tidak mengenakan, kemudian sudah ada kata maaf di awalnya. Itu beda ketika di akhir. Nih, Penerimanya dia. ya, betul. Ini harap kita semua nggak tahu ya. Ini kan debat asal muasalnya itu dari debat from French, ya, which artinya adalah bertengkar, berseteru, bersitegang, menyerang. Nah, kurang lebih seperti itu. saya setuju. Ini harus memang seperti itu. Memang harus seperti itu, Harus tapi itu. tidak boleh merendahkan lawan bicara. Tentu Sebenarnya kalau debat ini adalah debat capres, debat pemimpin. Ya, seorang pemimpin, calon pemimpin tidak boleh menunjukkan sikap-sikap tidak menghormati, tidak menghargai. Pimpinan adalah cerminan. betul, Ya, betul. Tapi ini debat kok. ini debat. Kita Makanya serang. saya bilang, boleh menyerang. Boleh, silakan. Iya. Tetapi yang sangat disayangkan adalah tidak boleh Tidak boleh. merendahkan. Tidak. Merendahkan. Ya. Saya mau kontra aja di sini karena Ya, silakan. karena menurut saya kalau debat udah kita udah setahun. Iya, boleh. Serang. Menyerang boleh. Serang segalanya. Boleh menyerang. Serang segalanya. Tetapi tidak boleh Kalau merendahkan. kalau saya jadi Gibran, I'm sorry, nggak mungkin saya akan bilang maaf. Gibran bertanya ke Caimin mengenai LFB, ya, yang sempat masalah litim ini kan sudah sering digabungkan di beberapa gagasan 01 ya 01 Yang harusnya dia mengerti. yang harusnya mengerti ya, tetapi kembali ke aturan ya. Aturan itu yang
bahasa-bahasa singkatan terminologi gitu. Satu-satu. Kemudian yang kedua, Gibran menanyakan ke Pak Mahfud mengenai greenflation, ya kan? Nah ini itu sudah melambangkan Gibran ingin menyampaikan bahwasanya saya ini lebih banyak tahu bahasa-bahasa itu gitu. Jadi terkesan gue ini lebih pintar gitu. Nah, sehingga ada bahasa dari yang saya bilang terkesan merendahkan itu adalah kalau Caimin tidak mengerti, saya jelaskan nggak apa-apa. Saya jelaskan nggak apa-apa. Ya, saya jelaskan. Nah ini yang ini tidak boleh gitu. Tidak boleh karena ini merendahkan lawan bicara. Ya kan? Jadi terkesan Merendahkan lawan bicara karena ketidakmampuan akan kapabilitas terminologi. kan sudah dijelaskan di awal, Iya. tidak boleh. Iya. Kenapa selalu dilakukan? Karena bukan saja kan, Dia dilakukan loh. itu dilakukan, betul dilakukan. Ini sudah. Karena apa? Ini kan yang digaungkan dari kubu Caimin. Bukan masalah itunya. Yang dipermasalahkan di sini adalah bahasa singkatan terminologi tadi. Oke. Iya, oke. Itu yang harus dipahami. Iya betul. Makanya Makanya KPU sudah membuat aturan itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau tidak boleh, kenapa dilakukan terus? Iya, terus kita nggak tahu taktiknya. Pada intinya apakah Caimin berhasil menjawab? Kan ini kan dari kubu Caimin. Apa? Dia berhasil di sanggahan kedua. Tapi yang pertama dia. Yang pertama kurang begitu memahami pertanyaannya seperti itu. Lalu ada juga greenflation. Lalu ada greenflation. Nah ini kenapa harus dilakukan? Menyerang boleh, tetapi tidak boleh merendahkan. Contoh, ketika pertanyaan dilayangkan ke 01 Caimin. Gibran mengatakan bertanya, ya kan? Yang di kepala dia, ini saya melihat yang di kepala dia tidak paham dengan pertanyaan saya. Kemudian si moderator nanya, Pak Gibran ini masih ada waktu loh. Terus dia bilang apa? Dia bilang, ya waktunya saya akan pergunakan untuk kalau Caimin nggak ngerti kan? tidak mengerti pertanyaan saya gitu. Nah ini sudah merendahkan. Ini merendahkan. Kemudian yang aksi kedua ke Mahfud MD, pertanyaan ke Mahfud MD. Kita tahu sejarahnya Gibran, ya. Kita tahu sejarahnya Gibran. Semua orang tahu, ya kan? Bukan hanya Gibran ya? Dia Bukan hanya Gibran. seorang pemuda. Iya, bukan semua tentang sejarah semuanya kita tahu. Bahkan Mahfud MD yang sangat oke kita tahu sejarahnya. Nyatanya tadi jawaban-jawaban yang semua ini orang-orang berikan kecuali Pak Mahfud tidak fokus kepada isi daripada pertanyaan. Fokusnya di mana? Di mana? Pertama menunjukkan gue ini lebih ya, gue ini lebih punya banyak bahasa yang lo nggak paham ini. Apa gitu? Yang kita bisa dapatkan dari itu apa? Yang bisa lihat. Tidak licik, tidak ya dengan dari perasaan kamu. dengan perasaan gue tadi diserang nih, gue harus serang balik ini dengan itu. Kalau kita boleh melihat ke belakang, orang yang lalu diserang kemudian tidak membalas dengan emosional dan lain sebagainya, simpati masyarakat. Baca gimana? Karena Kalau kalian sudah mau komentar siapa bijaksana atau tidak bijaksana silakan terus komentar. karena sudah ada bahasa. Ini kan profesor. Maksudnya harus jelasin. Iya. Nggak perlu. Justru karena itu Pak Mahfud mengatakan bahwa ini jawaban, ini pertanyaan depan. Acungin jempol Pak Mahfud. Ya belum juga sih. Tadi oke. Iya. Itu juga ya memang yang namanya debat itu kan memang perlu berserangan berkasih dan macam. Adu argumentasi, adu gagasan. Iya. Bukan adu. Bagaimana kita Bukan beradu gagasan? Adu bahasa. Bukan No. adu. Bagaimana kita bisa adu argumentasi kalau bahasa kita debat posisi kita sama. Kita sama-sama calon wakil presiden. Benar. Nggak peduli. Murid, guru, suku, Benar. posisi Tapi kita sama. kembali lagi, kita ini berdebat nilai untuk mengajarkan kepada seluruh rakyat Indonesia nonton debat bahwa inilah seorang pemimpin. Pada intinya seperti itu. Bebas. Gimana pendapat kalian? Kita tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini. Ya. Dan sebelumnya Anda nggak usah terlalu serius debatnya selesai. Pak Rizal debat sudah selesai. Ya. Langsung pada poin.
Silakan Anda memberikan poin pada Oke. Untuk Gibran Raka Buming Raka saya kasih 7. Untuk Caimin, Gus Imin ya, saya kasih 8 lah ya. Untuk Pak Mahfud saya kasih 9. Dari saya Caimin 7, Gibran 7, Pak Mahfud MD 9. Baca terus, kalau kasih nilai, juga dulu, baru kalian kasih nilai di kolom komentar. Terus Adat budaya itu yang kita boleh. kita semua baca juga pasti pernah dengar. Mahfud MD kayak ngomong, kalau malaikat pun masuk ke pemerintahan akan menjadi seperti setan. Itu dia. Ya. Oke ya. Baca terus, thank you for watching dan terima kasih juga kalian sama yang support ya. Terima kasih juga yang untuk Untuk komen, like, subscribe, dan jangan lupa di share. Thank you for watching. Dan kita nonton.